Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita, dan saat ini kita akan membahas tentang sejarah pertumbuhan ilmu ya, atau filsafat dakwah. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan membicarakan lebih lanjut terkait dengan pertumbuhan dakwah sebagai ilmu di dunia Islam ya. Nah, pada materi ini ada beberapa indikator kemampuan yang diharapkan ya. Nah, jadi setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda ya diharapkan ya mahasiswa ini mampu menjelaskan dan menguraikan definisi dakwah secara umum ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan pengertian filsafat dakwah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan pokok kajian dalam filsafat dakwah. Dan keempat, ya, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tujuan filsafat dakwah. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan dakwah sebagai ajakan kepada Tuhan dan jalannya. Dan keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan sejarah pertumbuhan ilmu dakwah di dunia Islam. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan perkembangan filsafat dakwah di Indonesia. Nah, kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan dan menguraikan metode pendekatan di dalam filsafat dakwah atau ilmu dakwah. Nah, itu dengan indikator kemampuan di dalam materi yang kita pelajari pada saat ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ya materi kita pada kali ini, yaitu pengertian filsafat ya. Nah, secara etimologi atau bahasa, filsafat dalam bahasa Indonesia ya, filsafat ini berasal dari bahasa Arab ya. Dari bahasa Arab yaitu falsafah. Nah, falsafah sendiri itu diserap dari bahasa Yunani, yaitu philo yang berarti cinta atau suka, dan sophia yang berarti hikmat, pengetahuan atau wisdom dalam bahasa Inggrisnya. Jadi filosofia berarti suka akan hikmat atau kebijaksanaan. Nah, secara sederhana, secara bahasa, filsafat ini adalah cinta akan hikmah atau cinta ilmu pengetahuan. Nah, kemudian dari pengertian terminologi ya atau istilah, filsafat ini adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mempelajari segala sesuatu secara kritis dan mendalam. Nah, filsafat mempelajari suatu objek kajian sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya, bahkan menemukan hakikat sesuatu tersebut. Nah, dalam konteks kita, pembelajaran kita ya, yaitu filsafat dakwah, maka dalam pelajaran kita ini ya, mata kuliah kita ini akan mengupas sedalam-dalamnya terkait dengan apa itu dakwah atau hakikat dakwah. Kemudian yang ketiga, filsafat ini adalah kajian atau pembahasan yang mendalam tentang suatu masalah guna menemukan hakikat kebenaran yang sejatinya merupakan kebenaran dari masalah tersebut. Nah, inilah filsafat, kajian atau pembahasan yang mendalam ya. Dalam hal ini kita dalam materi kita yaitu filsafat dakwah, maka kita akan menemukan ya, berusaha untuk menemukan hakikat kebenaran yang sejatinya dari dakwah itu sendiri ya, terkait dengan dakwah itu sendiri. Nah, kemudian filsafat juga merupakan ilmu yang mengkaji hakikat atau relasi Tuhan, manusia, dan alam semesta.
Sehingga nanti bagaimana relasi Tuhan, manusia, dan alam semesta dalam pandangan dakwah, dalam pandangan ilmu dakwah. Nah, untuk menunjang hal tersebut, yaitu menemukan hakikat sesuatu, atau dalam konteks kita adalah hakikat dakwah, maka ciri-ciri kajian filsafat ini paling tidak ada 5 yang saya singkat dengan kurir. Yang pertama adalah kritis, ya. Nah, kritis ini adalah cara pandang bagaimana kita ini mengupasi segala sesuatu ini sampai ke keseluruhan begitu. Segala sesuatu ditanyakan, ya, dikupas, ya, sehingga akan mencapai suatu pengetahuan yang mencakup dari seluruh masalah tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah universal dan umum, ya. Artinya memang pembahasan tentang filsafat adalah pembahasan yang umum, hal-hal yang umum gitu. Kemudian yang ketiga adalah radikal. Nah, radikal ini adalah mengupas segala sesuatu sampai kepada akar-akarnya, ya, sehingga ditemukan pangkal dari masalah atau pokok pembahasan tersebut. Yang keempat adalah integral. Artinya integral ini pembahasan di dalam filsafat itu menyeluruh, ya. Artinya bagian-bagian satu permasalahan dengan permasalahan yang lain itu saling terkait, tidak dipisah-pisahkan, ya. Ya, tidak. Artinya integral ini adalah bukan sebuah yang parsial gitu, ya. Jadi keseluruhan dibahas dan satu sama lain saling dikaitkan. Kemudian yang kelima adalah rasional. Nah, rasional ini adalah menggunakan akal, logika, ya, mantik, ya. Nah, ini sehingga dalam pemahaman filsafat segala sesuatu ini harus logis, harus masuk akal. Nah, itu ciri-ciri kajian filsafat yang saya singkat dengan kurir: kritis, universal, radikal, integral, dan rasional. Nah, di atas sudah kita bahas tentang pengertian filsafat, ya, kemudian kita akan mendefinisikan apa itu dakwah secara umum, ya. Nah, dakwah sendiri secara etimologi, yang pertama, secara etimologi atau bahasa, asal kata dari dakwah ini, kata dakwah ini berasal dari bahasa Arab. Da'a yad'u dakwatan. Ya, yang berarti apa? Ajakan, seruan, panggilan, dan undangan. Ya, ajakan, seruan, panggilan, dan undangan. Nah, secara terminologi, istilah, dakwah ini adalah usaha yang mengarah untuk memperbaiki suasana kehidupan yang lebih baik dan layak sesuai dengan kehendak dan tuntutan kebenaran. Kebenaran dalam hal ini adalah tentu saja kebenaran yang berasal dari agama. Usaha memperbaiki kehidupan. Dari sesuatu yang negatif kepada yang positif. Dari yang buruk kepada yang baik. Dari yang sesuatu yang suasana yang rusak menjadi sesuatu yang sempurna. Nah, itu. Nah, ini menurut Effendi Zakarsi. Nah, kemudian dakwah ini juga merupakan usaha mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan dan kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Nah, ini usaha untuk mengajak manusia kepada apa? Kebijaksanaan, jalan kebenaran, mentaati perintah Allah, Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dakwah, ya. Nah, kemudian pengertian filsafat dakwah, ya. Kita sudah membahas tadi
filsafat, kemudian juga pengertian dakwah. Nah, sekarang kita gabungkan. Kita mencoba untuk menggabungkan apa itu filsafat dakwah. Nah, yang pertama bahwa filsafat dakwah adalah bagian atau cabang dari ilmu dakwah yang secara khusus membicarakan tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan dakwah yang sedalam-dalamnya, baik secara teoritis maupun praktis, menurut kemampuan akal budi manusia. Nah, sebagaimana pengertian filsafat di atas dan juga dakwah, bahwasanya dalam dakwah ini, filsafat dakwah ini adalah usaha untuk apa? Memperoleh pengetahuan sedalam-dalamnya sampai kepada hakikatnya. Ya, karena memang dakwah ini bisa berupa teoritis maupun praktis, maka dalam filsafat dakwah tentu saja yang ingin diperoleh pengetahuan dakwah yang ingin diperoleh yaitu bukan hanya teoritis saja, tetapi juga secara praktis menurut akal, sesuai dengan apa? Dengan ciri khas dari ciri khas kajian filsafat, yaitu apa? Rasional, ya, dengan menggunakan akal budi manusia. Tentu tidak lepas karena ini konteksnya adalah Islam, dakwah, maka kita tidak lepas dari konteks Al-Qur'an maupun hadis. Yang kedua, ya, filsafat dakwah adalah berpikir mendalam, ya, radikal, universal tentang berbagai persoalan dakwah, baik sebagai sebuah keilmuan, ya, ilmu dakwah, maupun sebagai kewajiban dari pelaksanaan agama. Nah, dalam pengertian yang kedua ini pun, ya, kita dapati hampir sama dengan yang pertama, yaitu apa? Berpikir mendalam, ya. Filsafat adalah berpikir mendalam, radikal sampai kepada akar-akarnya, universal, ya, secara umum, secara keseluruhan terkait dengan apa? Persoalan dakwah, baik sebagai sebuah keilmuan, ya, teoritis maupun sebagai kewajiban dari pelaksanaan agama yang praktis, begitu. Nah, ini adalah filsafat dakwah, ya. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Nah, dari pengertian-pengertian yang ada di atas, baik filsafat dakwah maupun filsafat dakwah, maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan awal bahwasanya dakwahnya adalah sebagai ajakan kepada Tuhan dan jalannya. Ajakan kepada Tuhan dan jalannya, ya, tentu saja memang merupakan sebuah perintah agama juga, ya. Sebab apa? Dakwah ini menuju kepada Tuhan, ya. Sebab Tuhan itu adalah sumber kebaikan, sumber kebijaksanaan, sumber keselamatan, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Maka di dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah pun juga menyerukan kepada kita supaya menyeru masyarakat, orang-orang, manusia untuk menuju kepada Tuhan, ya, kepada sumber asal muasal manusia dan alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini adalah salah satu ayat yang menyerukan kepada umat manusia, khususnya umat Islam, untuk mengajak manusia kepada jalan Tuhan, jalan kebaikan, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
Nah, di atas sudah kita jelaskan bahwasanya filsafat dakwah ini adalah merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan dakwah sedalam-dalamnya, baik secara teoritis maupun secara praktis. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Ya, prosesnya ilmuwan kita, para ulama-ulama kita, para peneliti dakwah kita, ini mengkaji tentang dakwah dan berusaha untuk memperoleh pengetahuan sedalam-dalamnya terkait dengan masalah dakwah. Ya, nah ini saat ini akan kita bahas bersama terkait masalah dengan itu. Ya, namun sebelumnya yang perlu kita ketahui bahwasanya aktivitas dakwah ini sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, artinya memang aktivitas dakwah ini bukan hanya pada masa Nabi Muhammad dan setelah Nabi Muhammad wafat dilanjutkan oleh para umatnya. Tetapi memang aktivitas dakwah ini sudah dilakukan ya oleh para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Nuh ya. Di dalam surat 7 ya atau surat Al-A'raf ayat 59 Allah menegaskan yang artinya, "Nah, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar atau hari kiamat." Nah, ini adalah informasi dari Al-Quran bahwasanya bahwasanya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, kemudian aktivitas dakwah ini ya setelah dimulai dari Nabi Nuh, ya, aktivitas dakwah ini berlanjut pada masa Nabi setelah Nabi Nuh. Ya, banyak sekali nabi-nabinya seperti Nabi Ibrahim, Musa, Isa, ya. Hingga akhirnya sampai kepada Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana proses pertumbuhan ilmu dakwah? Nah, kalau ini tadi kan aktivitas dakwah, ya. Bagaimana pengkajian ilmu dakwah yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita? Sejak kapan dilakukannya? Di mana? Dengan bagaimana? Metodenya seperti apa? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Awal kajian dakwah ini, awal kajian dakwah sebagai ilmu di dunia Islam ini memang sudah dimulai sejak sekitar abad ke-4 Hijriah, ya. Sudah dimulai sejak abad 4, kurang lebih 4 Hijriah, 3-4 Hijriah, ya. Yang pertama kajian dakwah ini sudah dimulai sejak abad ke-10 Masehi, ya, oleh Ibnu Nubatah, ya. Nah, ini dengan menulis kitab, ya, yaitu pada tahun 946 sampai 984 Masehi. Nah, kemudian Mahfud Zamakhsyari, ya, atau Syekh Yamasari pada tahun 467 sampai 538 Hijriah. Ini dalam bukunya Atwaku Zahab fil Mawaid wa ad-Da'wah. Nah, ini menulis terkait dengan permasalahan dakwah di dalam bukunya tersebut. Nah, ini juga pengkajian terkait dengan masalah dakwah meskipun dengan apa? Dengan menulis kitab. Kemudian juga Imam Al-Ghazali, ya, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bab amar ma'ruf nahi mungkar, beliau juga membahas tentang masalah dakwah, ya. Dakwah ditulis di dalam kitab-kitab oleh para ulama-ulama pada masa lalu. Nah, kemudian A'aman Al-Alusi dalam kitabnya Ghaliyah Al-Mawaid juga membahas terkait masalah dakwah. Nah, kajian dakwah ini dibahas, diungkapkan oleh para ulama-ulama pada waktu itu karena memang kitab ini
diperuntukkan untuk diajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada para ulama-ulama yang menggeluti terkait dengan masalah keislaman atau dakwah Islam. Nah, tadi pengkajian dakwah pada masa-masa awal Islam atau sekitar 400 Hijriah. Lalu bagaimana kajian dakwah ini pada masa awal modern, ya, atau sebelum tahun 1800 Masehi, ya. Yang pertama, kajian dakwah ini semakin mendapat perhatian lebih luas dan menyeluruh sejak zaman Syekh Jamaluddin Al-Afghani, ya, dan Syekh Muhammad Abduh, ya, pada masa pemerintahan Ismail Pasha di Mesir, yaitu bertempat di Universitas Al-Azhar. Nah, karena memang kebutuhan umat Islam terkait dakwah Islam, ya, maka para ulama-ulama Al-Azhar ini juga risau dengan kondisi umat dan bagaimana merumuskan dakwah, ya, ilmu dakwah ini di Universitas Al-Azhar agar nanti mendapatkan konsep dakwah dan pelaksanaan dakwah dengan baik, sehingga manfaatnya bagi peradaban Islam ini dapat dirasakan oleh umat Islam sendiri. Yang kemudian yang kedua, yaitu kajian ilmu dakwah terus berkembang dengan pesat setelah periode pembaharuan atau modernisasi Islam pada abad ke-19 Masehi di Arabia, Mesir, dan juga di India, baik dari aspek keilmuan, praktikanya, teoritis, maupun aspek historisnya. Nah, ini perkembangan selanjutnya. Nah, kemudian secara historis juga kajian dakwah ini, ya, pernah dilakukan oleh seorang orientalis, ya, para peneliti agama timur berasal dari Inggris, Thomas W. Arnold, yang menulis tentang dakwah dengan pendekatan historis melalui karyanya berjudul The Preaching of Islam, yaitu pada tahun 1896 Masehi. Nah, direvisi pada tahun 1913, diterjemahkan dalam bahasa Arab, ya, pada tahun 1930 dengan judul Dakwah ilal Islam. Nah, Baksum fil Tarik Nashri Akidah Islamiyah. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh D.S. Nawawi Rambe dengan judul Sejarah Dakwah Islam. Nah, pengkajian dakwah ini, ilmu dakwah ini ternyata bukan hanya dilakukan oleh para peneliti Muslim saja, tetapi juga para orientalis Barat juga meneliti terkait dengan permasalahan dakwah. Nah, kemudian kajian dakwah pada periode modern, yaitu sekitar tahun 1800 Masehi. Yang pertama, periode ini ditandai dengan semangat pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, baik di bidang persenjataan, kemudian mesin, ya, industri dan lain sebagainya, ya, terutama ini dicapai oleh peradaban Barat pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan peradaban Islam juga yang merupakan peradaban yang pernah menguasai dunia pada waktu itu setelah periode ini, ya, periode kebangkitan modern ini, ya, orang peradaban Barat ini. Ya, dakwah sebagai ilmu mandiri mulai mendapat perhatian yang dalam karena memang salah satu cara untuk meningkatkan ketertinggalan kita, cara untuk mengejar ketertinggalan kita di dalam semua bidang, ya, terutama oleh Barat, ini dengan cara apa? Dengan dakwah, ya, dengan menyebarkan agama Islam, ya, yang memang rahmatan lil alamin. Ya, dakwah ini sebagai ilmu mandiri mulai mendapat perhatian yang dalam. Ya, Syekh Ali Mahfud pada tahun 1880 sampai 1943, 42 Masehi ini mengembangkan keilmuan dakwah di Al-Azhar, Kairo, dengan apa? Membuka jurusan dakwah pada Fakultas Usuluddin. Syekh Ali Mahfud, ya, menulis buku berjudul Syekh Ali Mahfud ini menulis buku berjudul Fanwa'izi wal al-Irsyad, ya,
sebagai bahan mata kuliahnya di Azhar. Tahun 1942 terbit dengan judul Hidayah al-Mursyidin. Buku ini ya merupakan buku pertama tentang dakwah yang ditulis secara sistematis dan ilmiah yang digunakan di perguruan tinggi. Nah, ini pada masa modern ya, periode modern ya, yang dilakukan oleh para ulama-ulama Al-Azhar ya, para tokoh-tokoh ulama-ulama Al-Azhar, terutama oleh Syekh Ali Mahfud. Nah, kemudian juga Muhammad Al-Ghazali ya, ini juga dari Al-Azhar ya, tahun 1954 ini menulis buku tentang fi mauqibi ad-da'wah. Nah, kemudian Abu Bakar Zahri tahun 1962 menulis buku Dakwah Ilal Islam, berisi dasar-dasar dakwah, kelompok juru dakwah, teori-teori dakwah dan metode-metode dakwah. Nah, ini pengkajian dakwah ini sudah mulai diperluas begitu. Kemudian Abul Ala Al-Maududi ya, ulama dari Pakistan, tahun 1966 menulis buku Tazkiyah Ad-Da'wah Ilal Islam. Nah, ini juga membahas tentang dakwah. Buku yang ketujuh Hasan Al-Banna Mesir tahun 1967 dengan pergerakannya Ikhwanul Muslimin juga menulis buku Muzakarah Ad-Da'wah, dilanjutkan buku Nahnu Du'atun La Bughatun ya. Ini juga membahas tentang berkaitan dengan dakwah. Kemudian juga Adam Abdullah Al-Alusi tahun 1967 menulis buku Tarikhud Da'wah Al-Islam min Al-Amsi ila Al-Yawum ya. Menulis tentang buku dakwah Islamiyah dari masa lalu sampai saat ini begitu ya. Kemudian Abu Hasan Ali An-Nadwi India 1969 juga menulis buku Rijalun wal Fikrul Ad-Da'wah ya. Kemudian juga Dr. Muhammad Al-Bahi Mesir menulis buku Sabil ila Da'wah Al-Haqiq wal Al-Qaim bi Amrihi. Artinya pada masa ini bahwasanya keilmuan dakwah ini sudah menjadi perhatian ya, menjadi perhatian para ulama-ulama terutama yang ada di Mesir dan juga negara-negara seperti Pakistan, India dan lain sebagainya. Ya. Karena memang ilmu dakwah ini sangat penting sehingga para ulama-ulama ini mengkaji dakwah secara mendalam agar mendapatkan konsep dakwah dan yang mampu membangkitkan peradaban Islam kembali. Nah, kemudian juga Sayyid Qutb, Abu Zahra, Abdul Karim Zaidan, Fahmi Abdul Wahab, Muhammad Mustafa Atta, Amin Ahsan Islahi, ya, Muhammad bin Ali Al-Maliki, ini juga ulama-ulama yang memang pada masa-masa modern ini menulis, mengkaji, membimbing umat dalam konsep dakwah, ya. Dalam konsep dakwah, artinya memang dakwah ini sudah menjadi perhatian yang luar biasa, baik dengan mendirikan fakultas dakwah di Mesir maupun dengan ditulisnya buku-buku terkait dengan masalah dakwah. Nah, kemudian bagaimana perkembangan ilmu dakwah ini di Indonesia? Tadi sudah kita ungkapkan sejak awal ya, awal-awal Hijriyah perkembangan dengan ditulisnya berbagai macam buku, kitab terkait dengan dakwah, juga di masa awal modern, di masa modern para ulama-ulama di berbagai negeri telah membahas tentang dakwah. Nah, bagaimana di Indonesia yang notabene merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Bagaimana pengkajian ilmu dakwah ini di Indonesia? Nah, yang pertama bahwasanya kajian ilmu dakwah di Indonesia ini dimulai sejak tahun 1960 ya, dengan berdirinya PTDI atau Perguruan Tinggi Dakwah Islam di Jakarta ya. Ini merupakan langkah awal para ulama-ulama
di Indonesia, ya, sarjana-sarjana di Indonesia untuk menghidupkan ilmu dakwah, yaitu dengan mendirikan perguruan tinggi dakwah Islam. Yang kedua, kemudian dibukanya jurusan atau fakultas dakwah di IAIN atau di PTAI, ya, perguruan tinggi agama Islam. Nah, ini dibukanya fakultas dakwah. Kemudian yang ketiga, terbit buku ilmu dakwah tahun 1967 yang ditulis oleh Toha Yahya Umar. Nah, buku ini banyak dirujuk oleh para ilmuwan dakwah. Buku ini belum memberikan perhatian khusus tentang keilmuan dakwah, namun sudah memberikan gambaran yang umum, ya, terkait dengan masalah dakwah. Yang keempat, diadakannya pertemuan ilmiah Fakultas Dakwah IAIN Wali Songo Semarang pada tahun 1976 terkait dengan masalah dakwah, pengembangan ilmu dakwah ini, terutama yang dilakukan di Fakultas Dakwah, dikembangkan di Fakultas Dakwah. Kemudian juga yang kelima, ini diadakan Saresehan Nasional Ilmu Dakwah di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, Surabaya tahun 1977. Nah, pada tahun-tahun ini memang ilmu dakwah ini sudah menjadi keilmuan, ya, sudah menjadi perhatian para ulama-ulama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dakwah ini secara mendalam. Nah, kemudian yang keenam, Saresehan tentang dakwah sebagai disiplin ilmu di Bandung pada tahun 1980. Menggagas tentang bagaimana konsep terkait dengan ilmu dakwah sebagai ilmu yang mandiri, ya, sebagai disiplin ilmu yang mempunyai konsep teori-teori yang dapat diterima secara ilmiah. Nah, puncak dari pertemuan dan Saresehan lahirlah sebuah kurikulum dan silabus Fakultas Dakwah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 110 tahun 1982. Dengan apa? Dengan rujukan rekomendasi dari LIPI yang mensahkan wacana dakwah merupakan bagian dari ilmu-ilmu keislaman. Nah, artinya memang pada waktu ini, ya, dakwah ini sudah merupakan disiplin ilmu, ya, yang mempunyai konsep-konsep. Artinya memang secara ilmiah keilmuan dakwah pada saat ini sudah diakui, ya, sebagai ilmu pengetahuan, merupakan disiplin ilmu pengetahuan. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain seperti apa? Komunikasi, biologi, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Nah, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan perkembangan ilmu atau filsafat dakwah. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita, bermanfaat bagi kita. Insyaallah akan kita lanjutkan perkuliahan selanjutnya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.